Baik, selamat pagi. Perkenalkan saya Iciani Sofitri, saya mahasiswa mengulang. Saya di sini akan menjelaskan tentang identifikasi karbohidrat. Identifikasi karbohidrat itu sendiri terbagi menjadi 5 uji. Yang pertama, uji Seliwanov, yang kedua uji Molis, yang ketiga uji Barfoot, yang keempat uji iodium, yang kelima uji Benedict. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan cara kerja uji Seliwanov. Yang pertama, kita menyediakan 7 tabung reaksi, kemudian memipet 10 tetes reagen Seliwanov ke dalam masing-masing tabung reaksi. Selanjutnya, memipet 10 tetes sampel ke dalam masing-masing tabung reaksi, mengamati dan mencatat warna mula-mula, lalu mendidihkan ke-7 tabung reaksi, lalu didinginkan. Kemudian kita mengamati dan mencatat perubahan warna yang terjadi. Yang kedua, uji Molis. Yang pertama, menyediakan 7 tabung reaksi, memipet 3 tetes sampel ke dalam masing-masing tabung reaksi, menambahkan dengan hati-hati 10-20 tetes larutan naptol yang baru dibuat ke dalam masing-masing tabung reaksi, lalu kocok hingga homogen. Mengalirkan asam sulfat pekat pada masing-masing dinding tabung reaksi. Jangan dikocok. Selanjutnya, mengamati dan mencatat perubahan warna yang terjadi. Pada reaksi ini adalah pembentukan cincin larutan. Baik, lanjut. Yang ketiga, uji Barfoot. Yang pertama, menyediakan 7 tabung reaksi, memipet 10 tetes sampel ke dalam masing-masing tabung reaksi, memipet 10 tetes reagen Barfoot ke dalam masing-masing tabung reaksi, dan kocok homogen. Lalu, mengamati dan mencatat warna mula-mulanya. Selanjutnya, memanaskan tabung reaksi di atas lampu spiritus dengan menjepit tabung reaksi dengan penjepit. Mendinginkan secara perlahan pada udara terbuka, mengamati dan mencatat warna atau endapan yang terbentuk. Lanjut. Yang keempat, uji iodium. Yang pertama yang kita lakukan adalah menyediakan 7 tabung reaksi, kemudian memipet 10 tetes sampel ke dalam masing-masing tabung reaksi, memipet 10 tetes iodium ke dalam masing-masing tabung reaksi, dan kocok homogen. Lalu mengamati dan mencatat warna mula-mula. Kemudian, memanaskan tabung reaksi di atas lampu spiritus dan dengan menjepit tabung reaksi dengan penjepit. Mendinginkan secara perlahan pada udara terbuka, mengamati dan mencatat perubahan yang terjadi. Lanjut, uji Benedict. Yang pertama, menyediakan 7 tabung reaksi, memipet 10 tetes sampel ke dalam masing-masing tabung reaksi, memipet 10 tetes reagen Benedict ke dalam masing-masing tabung reaksi, dan kocok homogen, kemudian mengamati dan mencetak warna mula-mula. Lanjut, memanaskan tabung reaksi di atas lampu spiritus dengan menjepit tabung reaksi dengan penjepit, lalu mendinginkan dan mengamati, lalu mencatat perubahan yang terjadi. Baik, ini tabel hasil pengamatan dari setiap uji. Baik, di sini hasilnya dapat dilihat di slide. Pada setiap uji, di sini sudah ditampilkan hasil dari praktikum yang dilakukan. Jadi perubahan warnanya sudah tertera di dalam slide. Dapat kita lihat di sini. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Jadi praktikum yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 merupakan identifikasi terhadap karbohidrat. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa dapat mempelajari sifat fisik dan kimia karbohidrat, mengetahui dan mengidentifikasi jenis-jenis karbohidrat, membuktikan kandungan karbohidrat berdasarkan reaksi-reaksi uji.
Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah tabung reaksi untuk mencampur, menampung dan memanaskan bahan kimia, pipet tetes untuk mengambil suatu bahan kimia dari suatu tempat ke tempat yang lain, penjepit untuk menjepit tabung saat dilakukan pemanasan lampu spiritus untuk memanaskan tabung reaksi, dan rak tabung reaksi untuk meletakkan tabung reaksi. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini terdiri dari reagen dan sampel. Yaitu bahan yang digunakan yang terdiri dari reagen dan sampel dapat kita lihat sendiri di sini. Nah, jadi uji Seliwanov, uji ini digunakan untuk membedakan gula aldosa dan ketosa reagen pada uji ini terdiri dari 0,5% resosional dalam hasil 5N. Konsentrasi asam klorida memungkinkan ketosa mengalami dehidrasi dibandingkan aldoses dan lebih lanjut membentuk produk merah ceri. Sehingga karbohidrat yang positif pada uji Seliwanov adalah karbohidrat yang mengandung ketosa atau karbohidrat yang mengandung gugus keton. Uji Molis. Uji Molis merupakan reaksi umum dari karbohidrat. Uji Molis didasari oleh reaksi karbohidrat oleh asam sulfat dan membentuk cincin furfural atau hidroksimetil. Furfural yang berwarna ungu yang merupakan kondensasi antara furfural atau hidroksimetil furfural dengan anaptos, sehingga karbohidrat yang positif pada uji Molis jika timbul cincin merah ungu pada sampel. Selanjutnya, uji Barefoot. Uji Barefoot adalah uji untuk mendeteksi karbohidrat yang tergolong monosakarida. Ion Cu2+ dari reaksi Barefoot dalam suasana asam akan direduksi lebih cepat oleh gula reduksi monosakarida daripada disakarida dan menghasilkan Cu2O berwarna merah bata. Sehingga karbohidrat yang positif pada uji Barefoot jika terdapat endapan yang berwarna merah bata pada sampel. Selanjutnya, uji iodium. Uji iodium adalah uji untuk mengidentifikasi golongan polisakarida. Karbohidrat yang positif pada uji iodium akan menunjukkan perubahan warna menjadi warna biru. Amilosa dalam pati bertanggung jawab untuk pembentukan warna biru di hadapan iodium. Lanjut, uji Benedict. Uji Benedict merupakan uji umum pada karbohidrat yang memiliki gugus aldehid atau keton bebas. Uji ini untuk mengetahui adanya gula pereduksi dalam larutan sampel. Gula pereduksi yang terkandung dalam sampel mereduksi ion Cu2+ dari CuSO4 5H2O dalam suasana alkalis menjadi Cu+ yang mengendap menjadi Cu2O. Pada uji ini menghasilkan endapan merah bata yang menandakan adanya gula pereduksi pada sampel endapan. Kesimpulan, sifat fisik karbohidrat berwarna putih atau putih kecoklatan, pada suhu kamar berupa zat padat, memiliki sifat dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Sifat kimia karbohidrat monosakarida dan oligosakarida dapat larut dalam air dan etanol. Karbohidrat monosakarida dan oligosakarida tidak larut dalam ether, kloroform, dan benzena. Jumlah isomer ruang karbohidrat yaitu 2N, dengan N menyatakan jumlah atom asimetris. Yang ketiga, jenis-jenis karbohidrat adalah monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Yang keempat, pada praktikum kali ini, sampel yang menunjukkan positif mengandung karbohidrat A. Amilum, positif pada uji Molis, uji iodium, mengandung polisakarida, dan
Uji Benedict mengandung gugus aldehid atau keton bebas. Laktosa positif pada uji Mollis dan uji Benedict mengandung gugus aldehid atau keton bebas. Sukrosa atau gula pasir positif pada uji Seliwanov mengandung gugus keton, uji Mollis dan uji Briput karbohidrat yang tergolong monosakarida. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.